Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dulur-dulur. Dan bagi saudara-saudaraku yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat perawatan namanya dengan keadaan yang baik. Dan di kesempatan yang baik ini pula saya ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk saudara-saudara yang merayakannya. Kembali lagi, alhamdulillahirobbilalamin dulur, hari ini kita akan melakukan perawatan rutin lagi ke kebun jeruk varietas Yamadu. Ini adalah lahan kering dulur-dulur. Dan alhamdulillah untuk bunga yang kemarin sudah mekar, sudah sebagian besar menjadi bakal buah dulur dengan ukuran yang masih sangat kecil, yaitu ukuran merica kalau bisa dibilang dulur ya. Dan untuk itu kemarin masih banyak dulur-dulur yang bertanya kepada saya tentang bagaimana cara saya melakukan perawatan ataupun mencegah kerontokan yang biasanya memang terjadi pada fase yang sangat rentan, yaitu pada fase berbunga dan menjadi bakal buah seperti ini. Maka dari itu untuk video kali ini saya ingin membagikan cara saya yang biasa saya lakukan untuk melakukan perawatan terutama pada fase pembungaan seperti ini. Dan untuk nutrisi dan juga unsur-unsur yang akan memperkuat untuk bunga supaya tidak mudah rontok, maka simak terus video kali ini dulur-dulur. Dan terima kasih atas support dari dulur-dulur semua yang sudah subscribe, komen, dan juga like, sehingga untuk channel ini dapat terus berkembang. Untuk keadaan di kebun saya ini, dia memiliki ketinggian kurang lebih di 800 mdpl turun. Jadi ini merupakan tanaman jeruk daerah tinggi dengan varietas Yamadu, sehingga untuk pertumbuhan itu pun sangat berbeda dengan lahan basah yang biasa saya lakukan dulur ya, yang saya videokan. Nah inilah dulur untuk perawatan kali ini, ada beberapa insektisida dan fungisida yang akan saya pakai untuk melakukan perawatan kali ini, dan juga nutrisi tambahan yang biasanya pada fase pembungaan itu tidak ketinggalan dulur-dulur ya. Nah untuk dosis sendiri, karena memang sudah memasuki musim hujan, walaupun untuk beberapa hari ini tidak ada hujan dulur ya, tapi saya masih tetap mengandalkan sebagai pengemulsi untuk pestisida yang akan saya campurkan dulur. Karena hari ini karena saya memakai nutrisi kalsium yang memang biasanya akan berdampak mengurangi daya kerja dari insektisida. Karena itu saya menggunakan pelekat yang ada emulsinya, sehingga untuk daya kerja setiap pestisida itu masih terjaga. Untuk fungisida saya masih tetap menggunakan fungisida kontak dengan bahan aktif mancozeb dulur. Saya berikan dosis 1 kilo ini untuk kurang lebih 300 pohon dulur-dulur ya. Dan untuk penyepraian kali ini biasanya 500 literan. Tapi karena memang untuk pertunasan di musim hujan ini cukup cepat, jadi biasanya saya tambah untuk dosis penyepraian itu di 600 sampai 700-an liter dulur ya. Jadi memang karena tanamannya juga sudah mulai besar, sehingga untuk dosis penyepraian pun kita tambah dulur-dulur. Dan tidak lupa salah satu fungisida andalan saya yaitu bahan aktif sulfur. Karena memang untuk di ketinggian dataran tinggi ini ataupun di lahan saya ini, penyakit yang memang sering muncul di musim penghujan seperti ini adalah penyakit jamur ataupun patogen jamur dulur ya, yang memang biasanya menyerang pada saat tunas-tunas muda dan juga pada fase pembungaan seperti ini dulur. Maka dari itu untuk penggunaan fungisida itu memang akan saya tekankan lebih daripada di musim kemarau. Nah untuk dosis sendiri saya menggunakan dosis 1 kilo untuk penyepraian kali ini. Jadi untuk fungisida saya menggunakan 2 kilo dulur ya. Nah untuk insektisida saya menggunakan bahan aktif sipermetrin sebagai gandeng ataupun percampuran nanti
bahan aktif abamectin dengan tipe buah yang berjenjang ataupun bujang seta dulur, buah berjenjang sepanjang tahun, itu memang untuk penggunaan insektisida khususnya abamectin itu hampir setiap penyepraian saya pakai, karena dominasi dari buahnya yang berjenjang, tidak hanya satu ukuran, itu masih terus kita proteksi dulur-dulur ya. Untuk abamectin sendiri saya menggunakan yang 18 EC, dan untuk dosis hari ini saya berikan 250 untuk 500 liter air. Jadi nanti ketika saya nambah, saya berikan dosis lagi dulur ya. Nah, inilah dulur untuk pestisida yang akan saya gunakan dalam penyepraian kali ini. Kembali lagi dulur, pada saat pembungaan seperti ini biasanya untuk saya akan menggunakan sistem foliar, yaitu dengan menyemprotkan beberapa nutrisi yang akan memperkuat tanaman, terutama pada fase pembungaan, yaitu unsur kalsium yang mengandung boron terutama dulur ya. Bisa juga kita rolling nanti ketika sudah menjadi bakal buah dengan ukuran yang sedikit besar, itu bisa kita rolling menggunakan KNO3. Biasanya saya seperti itu. Dua nutrisi itu yang rutin saya berikan pada saat pembungaan sampai buah benar-benar sudah kuat dulur-dulur ya. Baru nanti kita bantu dengan nutrisi dari pupuk seperti itu dulur. Apalagi pada saat pemupukan kemarin saya lebih dominan menggunakan unsur nitrogen, karena memang pada saat musim kemarau kemarin untuk beberapa tanaman memang sangat memerlukan air, sehingga pada saat pemupukan kemarin saya ingin menggenjot unsur nitrogennya supaya tanaman lebih cepat tumbuh tunas dan juga lebih cepat stabil dulur, seperti itu ya. Dan alhamdulillah untuk pertunasan dibarengi dengan bunga yang sangat banyak dulur, karena kemarin silakan dicek untuk di beberapa video sebelumnya, untuk bunga alhamdulillah sangat banyak dulur, karena memang terbantu dengan musim kemarau yang cukup panjang, sehingga pada saat pertunasan hampir setiap tunas itu membawa bunga. Nah, ada beberapa kebaikan dari musim kemarau kemarin dulur ya. Pada saat pertunasan untuk tipe buah yang berjenjang seperti ini, bunganya akan jauh lebih brol seperti itu. Tapi ketika tanaman belum siap 100% untuk produksi dan juga komposisi dari buah terlalu banyak, itu juga akan menjadi masalah di kemudian hari dulur. Proses pasca panennya juga akan jauh lebih lama dulur. Maka dari itu, khusus untuk di lahan kering ini, kemungkinan nanti beberapa buah akan saya lakukan penjarangan dan melihat kondisi dari batang dan juga ranting dulur ya. Karena nanti pasti ada beberapa buah dan juga bunga yang akan rontok secara alami dulur, karena mungkin proses adaptasi dari tanaman itu sendiri, peralihan dari musim kemarau menuju ke musim hujan dulur-dulur ya. Nah, ada beberapa sisa juga buah yang kemarin masih siap dipetik untuk di bulan-bulan ini dulur. Jadi dengan sistem yang berjenjang seperti ini, kita memang harus melakukan perawatan secara rutin dan juga secara berkala, entah itu dari pembasmian hama ataupun juga dalam pemberian nutrisi, baik dari pemupukan, dan pemupukan sendiri tidak hanya melalui pemupukan organik, tapi juga saya masih melakukan pemupukan secara kimia. Di musim hujan yang dengan intensitas yang cukup tinggi, unsur kalsium sangat penting dulur-dulur ya, bagi semua tanaman, tidak hanya tanaman berbuah, karena kalsium sendiri akan melindungi tanaman kita dan memperkuat jaringan tanaman, terutama agar tidak mudah terserang patogen-patogen jamur yang biasa menyerang dulur. Dan juga kandungan dari boron dan juga kalsium akan memperkuat bunga dan juga buah dulur, sehingga untuk tingkat kerontokan itu masih bisa kita minimalisirkan. Dan untuk perawatan sendiri, untuk di daerah saya, khususnya di ladang saya ini, dengan ketinggian yang cukup tinggi ataupun dataran tinggi,
Untuk hama sendiri bisa saya katakan relatif tidak seperti yang di lahan basah saya dulur, tapi untuk penyakit jamur itu memang biasanya akan lebih cepat karena mungkin dari ketinggian dan juga pengaruh dari paparan cahaya matahari yang biasanya kurang dulur untuk di ketinggian seperti ini. Dan memang untuk keadaannya di pagi dan sore hari di musim hujan, keadaannya itu akan selalu berkabut, sehingga untuk penyakit dominasi jamur itu akan jauh lebih cepat dalam menyerang dulur-dulur ya. Nah, kemungkinan di musim hujan seperti ini untuk beberapa tunas itu juga akan sangat mudah dan sangat rentan terkena embun tepung ataupun embun jelaga yang memang biasanya akan selalu menempel seperti itu di tunas-tunas muda. Maka dari itu untuk memberantas ataupun memproteksi tunas-tunas muda, saya menggunakan bahan aktif sulfur yang saya kira sangat efektif dalam pembasmian penyakit embun-embunan seperti itu dulur. Nah, inilah dulur untuk keadaan saat ini. Alhamdulillah untuk tanaman pasca kemarau kemarin sekarang sudah kembali normal, dan untuk pertunasan alhamdulillah bisa dilihat setiap tanaman sudah membawa pertunasan yang sangat baik, dan juga buah dan juga bakal buah yang sudah mulai kelihatan. Demikian video kali ini. Tetap amanah dulur-dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk seluruh petani di Indonesia.